Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, ada yang berada di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Apa saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut? Mari kita belajar bersama. Potensi sumber daya alam Indonesia ada sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Sumber daya hutan. Hutan didefinisikan sebagai tempat berupa lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutannya yang sangat luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Namun, hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Seharusnya kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan sumber daya hutan Indonesia yang sangat kaya akan berbagai jenis hasil hutan, khususnya kayu. Namun, sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Mari bersama-sama menjaga kelestarian hutan bersama agar anak cucu kita dapat merasakan dampak dari adanya hutan. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivis pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Ada sumber daya minyak bumi dan gas, ada juga batu bara, bauksit, dan pasir besi dan emas. Jadi, kita patut bersyukur menjadi warga Indonesia yang negaranya kaya akan sumber daya tambangnya. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut, di antaranya ada sumber daya alam berupa hasil perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang, seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di permukaan laut. Sungguh sangat luar biasa alam Indonesia kita ini. Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah. Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu
lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera dan Jawa. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung berapi. Keadaan flora dan fauna Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Memasuki materi yang ketiga yaitu interaksi antar ruang. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya berbagai perubahan akibat interaksi keruangan, yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, dan berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, dan perubahannya komposisi penduduk. Selanjutnya, fakta menarik tentang Laut Indonesia. Yang pertama, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta kilometer atau 70% dari luas wilayah yang ada. Penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea yang disebut Prinsip Negara Kepulauan pada tahun 1982. Yang kedua, 6 dari 7 spesies penyu di dunia ada di Laut Indonesia. Sebagai wilayah yang menjadi rute migrasi penyu di persimpangan Samudra Pasifik dan Hindia, Laut Indonesia memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Jenis yang ada di antaranya ada penyu lekang, penyu hijau, penyu belimbing, penyu pipih, penyu tempayan, penyu sisik. Sungguh keren, bukan? Selanjutnya, Indonesia masuk dalam kawasan segitiga karang dunia. Segitiga terumbu karang atau Coral Triangle memiliki lebih 600 spesies terumbu karang yang termasuk 75% semua spesies terumbu karang yang ada di dunia. Lebih dari 3.000 spesies ikan tinggal di segitiga terumbu karang, sehingga hal tersebut membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman karang hidup dan biota laut yang sangat tinggi. Tahukah kamu, inilah tempat terkering di bumi yang tidak pernah hujan selama 2 juta tahun. Wilayah terkering di planet bumi terdapat di Dry Valleys atau lembah kering McMurdo di benua Antartika Kutub Selatan. Wilayah dengan kelembaban sangat rendah ini tidak pernah mendapatkan curah hujan selama hampir 2 juta tahun. Wilayah seluas 4.800 km persegi ini bahkan tidak ada air, es, atau salju, padahal letaknya di benua paling dingin. Penelitian telah menunjukkan bahwa Dry Valleys tidak hanya sekedar laboratorium untuk mempelajari bumi, karena lembah ini adalah tempat di bumi yang paling mirip dengan kondisi di planet Mars.
Dry Valleys memiliki 3 lembah berdekatan satu sama lain, yakni Tyler, Wright, dan Victoria, yang mencakup 0,03% dari total luas benua Antartika. Pada musim dingin, es juga membekukan lautan, sehingga sulit membedakan mana daratan dan lautan. Tahukah kamu, anggaran infrastruktur turun jadi 365,8 triliun pada tahun 2022, anggaran infrastruktur 2014 sampai ke 2022. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 365,5 triliun untuk anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2022. Nilai anggaran tersebut turun 14% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Untuk tahun 2022, anggaran infrastruktur yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 168,35 triliun terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar 162,25 triliun dan belanja non-KPRL senilai 6,1 triliun, sedangkan anggaran infrastruktur yang melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar 102,19 triliun, sedangkan anggaran infrastruktur yang melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar 102,19 triliun. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.